Dan pemirsa, siang ini Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar rapat terbatas terkait kereta cepat. Sejumlah menteri dipanggil ke istana, lalu apa saja dibahas? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, selamat siang. Siapa saja menteri yang dipanggil untuk menghadiri ratas siang ini? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Hari ini atau siang hari ini Presiden Prabowo Subianto memang direncanakan akan menggelar rapat terbatas atau ratas, di mana informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden Prabowo akan menggelar ratas untuk membahas mengenai kereta cepat, di mana ratas ini digelar sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang hari ini, dan ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang diundang untuk mengikuti ratas ini, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa, kemudian ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada Menteri Investasi dan juga CEO Danantara yaitu Rosan Roslani, dan ada beberapa menteri terkait lainnya. Namun hingga pukul 12:30 siang tadi kami hanya dapat mengkonfirmasi kehadiran dari Menteri Investasi yaitu Rosan Roslani. Namun kami awak media istana tidak dapat mewawancarai langsung kehadiran dari Rosan untuk menanyakan maksud dan tujuan ratas ini digelar, karena tadi siang Rosan tiba di istana melalui pintu yang tidak dapat diakses oleh media istana atau pintu Bali kami sering menyebutnya. Namun kami bisa mengkonfirmasi kehadiran Rosan dari kendaraannya yang sudah terparkir di dekat dengan ruang istana, di mana ada sebuah mobil hitam dengan nomor polisi RI 2414 yang memang kerap digunakan oleh Rosan. Dan rencananya memang sebelum ratas ini digelar, Presiden Prabowo Subianto akan menjamu para menteri ini dengan makan siang bersama sebelum menggelar ratas terkait dengan kereta cepat. Dan memang belakangan ini Presiden Prabowo Subianto kerap menggelar sebuah ratas yang membahas terkait dengan transportasi, khususnya dengan mengenai kereta, di mana sebelum Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang baru pada Selasa, dan Presiden Prabowo Subianto pada Seninnya sempat mengundang sejumlah pihak-pihak yang terkait dengan transportasi kereta, seperti mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan, dan mengundang Direktur Utama PT KAI saat ini yaitu Bobi, di mana kedua pihak ini juga diundang ke istana dan ada sedikit membahas isu terkait dengan WUS atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun kami sempat menanyakan pada Senin lalu terkait dengan upaya pemerintah membayar utang WUS ini kepada Ignatius Jonan. Namun Ignatius Jonan sempat enggan menyampaikan pandangannya terkait dengan utang WUS ini. Namun Bobi menyampaikan, atau Direktur Utama PT KAI menyampaikan bahwa dalam diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin memang ada menyinggung mengenai utang kereta cepat atau WUS, dan saat ini kami masih mendalami apa saja pembahasan dalam ratas siang hari ini dan siapa saja menteri-menteri yang diajak oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membahas kereta cepat. Demikian Jose, kembali ke studio. Ya, Kautsar, kemarin Presiden Prabowo menyatakan uang rakyat akan sepenuhnya digunakan untuk pelayanan publik. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana pemerintah akan mengelola keuangan negara untuk WUS? Ya Jose dan pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto secara tegas dan terang menyampaikan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan anggaran negara untuk membayar utang WUS ataupun juga untuk memberikan pelayanan lebih untuk transportasi masyarakat, khususnya kereta api. Dan mengenai utang WUS ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk membayar utang WUS ini. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ataupun pemerintah sudah memiliki anggaran dalam membayar utang pembayaran WUS ini, sehingga ia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan polemik utang WUS ini. Dan ini juga meminta kepada PT KAI untuk tidak perlu khawatir terkait dengan pembayaran utang WUS ini. Justru ia meminta PT KAI untuk fokus dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, utamanya dalam meningkatkan pelayanan dalam sistem perkereta apian, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam membangun sebuah transportasi publik tidak bisa dilihat dalam kerangka utang ataupun rugi, melainkan dalam kerangka kebermanfaatannya kepada masyarakat atau
Public Service Obligation atau PSO, di mana Presiden Prabowo Subianto memang melihat keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sangat penting, utamanya kebermanfaatannya kepada masyarakat, dan memang Presiden Prabowo Subianto sudah beberapa kali menggunakan kereta cepat ini untuk menghadiri dinas di Bandung. Ya, Presiden Prabowo Subianto memang merasakan langsung bagaimana manfaat dari kereta cepat atau WUS ini. Sehingga pada Selasa kemarin saat selesai meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang baru ini, Presiden Prabowo Subianto juga meminta sekali lagi masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap hutang WUS ini. Justru Presiden Prabowo Subianto berencana akan memperpanjang rute jarak kereta cepat ini yang sebelumnya Jakarta-Bandung akan diperpanjang dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sehingga ia menilai bahwa dengan adanya perpanjang rute ini dapat menekan biaya logistik sehingga ujungnya dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga ia pun juga menilai bahwa mengenai WUS ini tidak perlu lagi dipersoalkan atau dipersoalkan lebih panjang, karena WUS ini juga sebuah lambang kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Sehingga Presiden Prabowo Subianto pun menilai tidak lagi persoalkan. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung. Ya, jadi saya kira tidak, dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice, dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat. Ya Jose, mengenai pembayaran utang WUS ini Presiden menegaskan bahwa uangnya akan diperoleh dari efisiensi dan hasil perampasan hasil koruptor yang diberikan kepada negara dan akan dibayarkan untuk utang WUS ini, di mana anggarannya sebesar 1,2 triliun per tahun. Demikian Jose, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kautsar Prabowo atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.